Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'atihi wa tabi'ihim ajma'in wa ala alihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama al-'alamin wa najam nusannif fil kutub nusannif fiha wa syarihiha wa majazana muntaha wa jami' salatul qur'an al-'azim wa ala jami' rahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa safara wa syarihiha جميع مؤسسات الأحضر وأسسات الجامعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Qiraatul Qur'ani utawi maca Qur'an minal mushafi saking mushaf. Iku afdalu luweh utama. Minal qiraati tinimbang saking maca Qur'an an dhahri qalbi ing atase njaba ati. Ini menjelaskan tentang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Jadi melihat Quran ya. Melihat Quran itu jauh lebih utama daripada membaca tanpa melihat Quran. Jadi kalau saya hafal Al-Quran, ya baiknya tetap lihat mushaf. Lihat mushaf daripada tidak melihat mushaf. Kenapa? Li'anna nadhratna fil mushafi ibadatun matlubatun. Li'anna nadhra karena sak temen ningali fil mushafi ing dalem mushaf iku ibadatun ibadah matlubatun kang den suprih kang den goleki. Fatajtami'u mongko dadi kumpul apa al-qiraatu maca wan nadhru lan ndelok lan ningali. Jadi kenapa? Karena melihat Al-Quran, melihat mushaf, melihat tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran itu merupakan sebuah ibadah tersendiri. Matlubatun yang memang dicari, memang dianjurkan, memang dituju melihat ayat-ayat Al-Quran. Maka dengan kita melihat mushaf itu antara membaca itu pahalanya sendiri, kemudian melihat mendapatkan pahala sendiri. Jadi dapat dua pahala melihat dan pahala membaca seperti itu. Nah, hakadha qalahu al-qadi hakadha kaya mengkene hukum qalahu ngendikake ing dza sapa al-qadi Qadi Husain rupane Husain min ashabina saking ashab kita. Wa Abu Hamidin lan Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun lan pira-pira sekumpulan minas salafi saking ulama salaf. Jadi menurut banyak ulama membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih baik daripada tidak melihat Quran. Nah itu. Tapi kalau seperti saya hafal Quran ya, itu ketika memang untuk melatih daya ingat itu ya harus tidak pakai mushaf, harus tidak bawa Quran, tapi harus tetap di sampingnya ada Quran. Kenapa? Karena manusia itu potensi lupanya sangat tinggi. Potensi lupa itu sangat tinggi. Sekarang menghafal, kemudian distorkan, lancar. 15 menit kemudian tidak tahu. Anak-anak tadi yang diniyah dengan saya itu hafalan Aqidatul Awam, nadzoman bahasa Arab. Ketika setor hafal, balik ke tempat duduk lupa. Makanya harus diulang-ulang untuk melatih daya ingat. Nah, untuk melatih daya ingat ini ya jangan buka Quran. Nah itu
Kalau memang tujuannya untuk menghafal, untuk melatih daya ingat, ya jangan buka Quran. Nah nanti ketika sudah hafal, sudah lancar, nah itu boleh. Ataupun bisa diselingi dengan membaca mushaf. Nah saya sering juga, saya tidak 30 juz itu yang tidak selalu bil ghaib, tidak selalu tidak bawa Quran ya. Ada kalanya tetap baca. Kenapa? Karena fadilah membaca itu contoh ukiran ya. Ukiran memang sudah terukir. Tapi kemudian lama tidak dilihat, lama tidak dikunjungi kan kurang cereng kurang cereng. Jadi kurang jelas. Jadi lafaz-lafaznya harus dilihat lagi. Oh, seperti ini. Supaya jelas. Oh, kadang itu lupa. Kadang lupa ini ada tambahan wa atau tidak seperti itu. Kadang waminan ada langsung mina seperti itu. Wallahu kadang langsung Allahu seperti itu. Nah, yang sulit bagi orang-orang yang menghafalkan Quran itu menghafalkan huruf-huruf kecil. Huruf kecil itu maksudnya apa? Satu huruf. Seperti contoh, ada yang Al-Quran itu awalannya fasaufa. Di ayat lain wasaufa. Nah itu seperti itu sulit. Makanya harus harus dimantapkan di hafalannya antara fa dan wa, kemudian dilalar tanpa menggunakan Quran. Setelah lancar baru lain kali bacanya dengan membawa mushaf seperti itu. Kalau kita dari awal memang sudah tidak hafal, dari awal sudah memang tidak hafal, jadi ya baca Qurannya melihat itu seperti itu. Nah seperti itu tidak apa-apa. Jadi ibadah membaca Quran dengan melihat itu dapat pahala dari membaca dan dapat pahala dari melihat. Nah itu banyak pendapat-pendapat ini diikuti oleh banyak ulama. Wa naqala an nukil sapa al-Ghazali Imam Ghazali fil Ihya yang dalam kitab Ihya. Anna katsirina sak temene wong akeh minas sahabati saking sahabat radhiyallahu anhum iku kanu ana sapa sahabat iku yaqrauna maca Quran sapa sahabat minal mushafi saking mushaf wa yaqrauna lan gak seneng sapa sahabat ayakhruja ing yen to metu ya apa yaumun sedina walam yang dzuru lan hale ora ningali sapa sahabat fil mushafi ing dalam mushaf. Jadi sahabat itu sahabatnya Kanjeng Nabi ya. Jadi yang dinamakan sahabat adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Hidup sezaman dengan Nabi. Meskipun tidak melihat Nabi. Contoh, Uwais Al-Qarni itu termasuk sahabat, tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi. Beliau hanya imannya mantap, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi dia termasuk sahabat. Suatu ketika tentang Uwais Al-Qarni ini, Nabi itu berpesan kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, kalau kamu pergi ke tempat ini, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Siapa itu Uwais Al-Qarni Rasulullah? Pokoknya sampaikan saja nanti. Nah itu Kanjeng Nabi tidak pernah ketemu, Uwais juga tidak pernah ketemu. Nah suatu ketika Sayyidina Umar itu pergi suatu tempat ke tempatnya Uwais Al-Qarni dan kemudian berkata kepada Uwais, kamu Uwais ya? Iya saya Uwais. Kamu dapat salam dari Rasulullah. Ya, waalaikumsalam dari Rasulullah. Kamu Umar ya? Umar. Ya saya tahu meskipun saya tidak pernah ketemu dengan kamu. Kenapa? Itu saking cintanya Uwais Al-Qarni kepada Nabi. Dan ada halangan yang memang tidak bisa mengharuskan beliau untuk sowan kepada Nabi. Tapi intinya itu, sahabat adalah orang Islam yang beriman kepada Allah dan Nabi dan hidup sezaman dengan Nabi. Nah, itu. Meskipun kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, pokoknya itu masih menangi Nabi hidup, itu termasuk sahabat. Seperti itu. Nah, di sini para sahabat itu tidak suka.
Jadi sehari tidak melihat Quran itu enggak suka, pasti harus melihat Quran. Sahabat. Kalau kita kan berhari-hari tidak lihat Quran kan biasa saja. Nyantai saja. Nyantai saja. Kita seringkali koleksi Quran. Koleksi banyak Quran. Tapi di lemari sampai berdebu tidak pernah dipakai. Apalagi kalau ada orang habis haji, habis umroh itu kan oleh-oleh, kadang siwak, kadang dikasih Quran, langsung masuk lemari, diamankan, ini kenang-kenangan. Itu. Nah, koleksinya banyak. Tapi yang dibaca tidak ada. Pun. Warawan yang ngiwatake sapa Ibnu Abi Dawud al-qiraata ing maca fil mushafi ing dalam mushaf an katsirina saking wong akeh minasalafi saking ulama salaf waram ara lan ora ningali sapa ingsun fihi ing dalam qaul hilafan ingkang nulayani. Jadi para ulama sepakat bahwa membaca sambil melihat itu baik. Tapi kalau untuk tujuannya penguatan daya ingat itu ya jangan melihat Quran. Sebisa mungkin jangan melihat, kemudian kalau ada yang salah ya dibuka seperti itu. Nah, dibuka itu kan tetap melihat Quran. Walau kila namun tadawuhake apa innahu sak temene kelakuan iku yakhtalifu. Beda-beda. Wa innahu sak temene napa niku jenenge qiraah ya. Innahu sak temene maca iku yakhtalifu beda-beda. Bikhtilafil akhshasi kelawan bedone pira-pira wong. Fayakhtaru mongko milih sapa wong al-qiraata ing maca Quran fil mushafi ing dalem ningali mushaf liman ketuwe wong istawa kang padha apa khusyuke wong wa tadabburuhu lan tadabbure wong fi halatail qiraati ing dalem tingkah loro ne maca Quran minal mushafi saking mushaf wa an dhahril qalbi lan ing atase jabone ati. Jadi di sini diperinci lagi bahwa kalau orang itu antara membaca dengan melihat ataupun membaca dengan tidak melihat itu tingkat kekhusyuannya sama-sama khusyuk. Maka yang dipilih adalah melihat mushaf. Jadi seumpama saya baca Al-Quran 1 juz dengan melihat dan membaca 1 juz dengan tidak melihat mushaf, itu sama-sama khusyuk, sama-sama tenang, sama-sama anteng. Nah itu, maka yang seperti ini, maka lebih baik membaca Quran dengan melihat mushaf. Wa yakhtaru lan milih sapa wong al-qiraata ing maca an dhahril qalbi saking jabone ati liman ketuwi wong lam yakmul kang ora sempurna bidzalika kelawan mengkono dhahrul qalbi apa khusyu'uhu iman wa tadabburu lan tadabbur iman wa yazidu lan tambah sapa man ala khusyu'ihi ing atase khusyuk iman wa tadabburihi lan tadabbur iman lau qira'a lamun maca sapa man minal mushafi saking mushaf lakana moko yakti ono apa hadza ikilah tingkah iku qaul hasanan kang bagus. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang ada orang yang khusyuk, lebih khusyuk membaca Quran itu tanpa melihat. Jadi ada orang-orang yang hafal Quran kemudian lebih khusyuk ketika tidak dengan membawa atau tidak dengan membaca Quran, itu ya maka orang tersebut lebih baik pakai yang seperti itu. Kenapa? Karena itu lebih memfokuskan pikirannya terhadap hafalan. Karena ketika orang yang sudah hafal kadang-kali itu kalau membaca itu malah gelambiar, tidak fokus pada apa yang dibaca, tidak fokus dengan apa yang dibaca. Mengapa? Ini kan sudah saya hafal, paling bacanya dilihat saja itu. Tidak terlalu fokus, maka bisa jadi fokusnya terhadap hal-hal yang di luar Quran. Maka orang-orang yang seperti ini yang memang fokusnya lebih fokus ketika memang tidak membawa mushaf, tidak melihat mushaf, maka memang harus ataupun lebih baik membacanya tanpa melihat mushaf supaya lebih khusyuk. Ada memang orang yang seperti itu. Tapi
ketika memang dengan melihat mushaf itu dia tanpa khusyuk, maka dengan melihat mushaf itu lebih baik seperti yang tadi. Wa dhahiru anna kalam salaf wa dhahiru utawi dhahire iku anna kalam salaf ing atase sak temene gunemane ulama salaf wa fi'lahum lan penggawene ulama salaf iku mahmulun dan arahake ala hadat tafsili ing atase iki-ikilah tafsir. Jadi memang ulama itu ada dua yang seperti itu. Yang satu suka membaca sambil melihat, yang satunya lagi suka membaca tanpa melihat. Tinggal kemampuan masing-masing saja, enggak apa-apa. Kalau kita kan sudah dari awal memang memilih membaca Al-Quran dengan melihat, karena memang tidak hafal. Apalagi kalau kena surah At-Takwir, surah At-Takwir. Apalagi yang belajar mulai menghafal itu surat At-Takwir itu menjadi momok tersendiri itu. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal quburu bu'thirat. Bulat itu kemudian bisa loncat ke surat Al-Infitor. Bulat seperti itu. Nah itu. Kalau yang seperti itu yang sering bulat ya bawa mushaf sambil dibaca. Wan faslun ayada faslun fistih babi qiraatil jama'ati ing dalem nganjurake maca secara berjamaah mujtabiina hale bareng-bareng. Wa fadlul qari'ina lan keutamaane wong kang maca Quran minal jama'ati saking berjamaah wasami'ina lan wong kang krungu Quran. Wa bayanu fadilatin lan nerangake fadilaman. Wa bayanu fadilatiman lan jelasake keutamaane wong jamaahum kang ngumpulake sapa manhum ing jamaah alaiha ing atase maca Quran. Wa harradhum lan gegerehi sapa manhum ing jamaah wanat tabahum lan undang-undang sapa man ing jamaah ilaiha marang qiraah. Jadi bab ini akan membahas tentang keutamaan ataupun dianjurkannya membaca Al-Quran secara berjamaah seperti yang biasa kita lakukan ketika rutinan hari Selasa, kemudian Rabu itu secara berjamaah. Kemudian keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran secara berjamaah, keutamaan orang yang mendengar Quran meskipun tidak ikut membaca dan yang lain-lain. I'lam warwasiro anna qiraatal jamaati ing sak temene maca Qur'ane jamaah mujtami'ina hale bareng-bareng iku mustahabbatun den sunnahake bidalaili kelawan pira-pira dalil al-dhahirati kang jelas. Jadi hukumnya sunnah, hukumnya sangat dianjurkan baca Quran secara berjamaah. Wa af'alus salafi bidalaili wa af'alis salafi lan pira-pira penggawene ulama salaf wal khalafi lan ulama khalaf al mutadhahirati kang pertelo kabeh. Faqad saha mongko temen-temen sah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah saking riwayati Abu Hurairah wa Abi Sa'idin dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma apa annahu sak tenemene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ma min qaumin ora ana utawi kaum yadhkuruna kang zikir sapa kaum Allah ing Gusti Allah illa hafat ya kejaba ngepung bihim kelawan kaum sapa al malaikatu malaikat wa ghasyiyatuhum lan nungkepi sapa malaikat hum wa ghasyiyatuhum lan nungkepi ing kaum apa ar-rahmatu rahmat wa nazzalat lan tumurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu anteng wa dzakarahum lan nutur hum ing kaum sapa Allah fiman ing dalem wong indahu kang tetep ing dalem sadni Allah. Kala ngendika sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Jadi begini, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa tidaklah ada sebuah kaum, satu jamaah, satu perkumpulan yang berzikir kepada Allah, yang membaca Al-Quran dengan berzikir pada Allah.
zikir, baca Quran bareng-bareng. Maksudnya seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini berzikir kemudian membaca Al-Quran secara berjamaah itu maka akan dikelilingi oleh malaikat. Jadi ketika kita rutinan di sini hari Selasa itu yang datang para malaikat. Nggak mungkin jin datang. Wong ada malah malaikat. Malaikat ikut nimbrung. Jadi dikepung, dijaga oleh malaikat. Jadi tidak heran kalau ada kisah, ada cerita-cerita itu ada kiai ngaji Quran itu kok jamaahnya banyak. Padahal yang hadir itu coro dihitung manusia itu paling hanya sedikit. Tapi ketika dilihat itu orang luar melihat banyak sekali. Ternyata yang datang itu para malaikat dan jin-jin yang baik seperti itu. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi orang-orang yang berkumpul membaca zikir, membaca Quran itu akan dilimpahi rahmat oleh Allah. Akan mendapatkan rahmat tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Karena kumpul saja itu sudah diberi rahmat tanpa kita minta kepada Allah. Jadi orang yang kumpul ngaji itu rahmatnya banyak, melimpah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan orang-orang yang membaca Quran kemudian seperti ini akan merasa jiwanya tenang. Akan merasa jiwanya happy. Makanya orang yang ngaji itu kalau tidak happy, tidak senang itu aneh itu. Makanya saya sering menekankan ngaji itu sing seneng. Ojo sampai ngaji itu susah. Makanya senang. Ngaji itu senang. Kenapa? Agar mendapatkan ketentraman hati seperti itu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi ketika kita kumpul-kumpul ngaji, zikir, nah itu Allah akan memamerkan kita. Jadi kita akan disiarkan lah, gampangannya cara kasarnya itu disiarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar Allah. Jadi para malaikat-malaikat yang hamalatul arsy, kemudian malaikat-malaikat yang berada di sekitar Allah itu akan diberitahu oleh Allah. Malaikat, makhlukku, iki lho ana umatku ndek Lebak Sari dina Selasa bengi kumpul maca Quran. Dibanggakan kita itu. Dibanggakan oleh Allah karena kita berkumpul untuk zikir, untuk membaca Quran. Betapa sangat bangganya Allah kepada hambanya yang mau berkumpul untuk berzikir, berkumpul untuk membaca Quran bersama-sama. Itu Allah bangga, dipamerkan kepada makhluk-makhluknya yang lain. Ini loh, lihat, hamba-hambaku berkumpul tanpa ada imbalan apapun, sukarela ikhlas datang untuk ngaji mengingatku, seperti itu. Allah itu sangat bangga. Maka jangan bosan ngaji itu. Dan jangan merasa susah, harus senang. Kenapa? Karena kalau ndak senang isin, sungkan ambek malaikat sing teko. Wong iku ngaji kok merengut. Nah, seperti itu. Karena kita sudah menjadi umat kebanggaan Allah yang dibanggakan kepada para makhluknya. Mungkin itu. Makanya faham ndak faham, khusyuk ndak khusyuk, yang penting ngaji, seperti itu ya. Yang penting ngaji, barokahnya besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.